Rina adalah seorang wanita karir berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah apartemen kecil di pusat kota. Kesibukan kerja membuatnya jarang memiliki waktu untuk bersantai. Suatu malam, setelah lembur hingga larut, Rina akhirnya sampai di rumah. Ia menyalakan lampu, meletakkan tasnya di sofa, dan langsung menuju kamar tidur. Hanya satu hal yang ia inginkan saat itu, tidur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina yang biasanya tidur pulas, kali ini terbangun oleh sesuatu. Ia melirik jam dinding. Tepat pukul 2 pagi. Dalam kegelapan, Rina merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak bisa menentukan apa. Di tengah keheningan, suara telepon rumahnya tiba-tiba berdering keras, mengejutkan Rina hingga ia terlonjak dari tempat tidur. Siapa yang menelepon jam segini? Pikirnya, sambil meraih telepon yang ada di meja samping tempat tidurnya. Setelah mengangkat gagang telepon, ia mendengar suara yang jauh, serak, dan nyaris tak terdengar. "Rina," suara itu berbisik, terdengar putus-putus seolah terputus oleh gangguan sinyal. "Kamu harus pergi sekarang. Pergilah, sebelum terlambat." Rina terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. "Siapa ini?" tanyanya dengan suara gemetar, berharap itu hanya lelucon tengah malam yang buruk. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terdengar dari seberang. Dengan panik, Rina meletakkan gagang telepon kembali. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk. Ia mencoba kembali tidur, tapi matanya tidak bisa terpejam. Tiba-tiba, dia mendengar suara halus dari arah jendela kamarnya, seperti sesuatu yang menggores kaca. Dengan gugup, ia menoleh dan melihat ke arah jendela yang tertutup tirai tipis. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Di balik tirai, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri diam, menatapnya. Bayangan itu hanya berupa siluet, tidak bergerak, hanya mengamati. Jantung Rina berdetak kencang. Apartemennya berada di lantai 5, tidak mungkin ada seseorang di luar sana. Pikiran itu seketika membuatnya dilanda ketakutan yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, Rina menutup tirai dengan cepat, berharap bisa menghilangkan sosok itu dari pandangannya. Ia mundur ke tempat tidur, memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya bayangan, atau imajinasiku saja, pikirnya, walau hatinya masih dipenuhi rasa takut. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Tepat ketika Rina merasa tenang, telepon kembali berdering. Kali ini, suaranya lebih tajam, lebih mendesak. Dengan ragu, ia mengangkat telepon itu lagi. "Rina, pergilah sekarang." Dia sudah masuk ke dalam, suara di seberang telepon berkata dengan nada yang semakin jelas dan mengancam. Rina membeku, matanya terbuka lebar, ketakutan. Kata-kata itu membuatnya merinding. Ia menoleh perlahan ke arah pintu kamar tidurnya yang tertutup rapat. Suara langkah pelan terdengar dari arah ruang tamu, seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekati kamarnya. Tanpa berpikir panjang, Rina berlari ke arah pintu depan apartemennya. Dengan panik, ia mencoba membuka pintu, tapi pintu itu terkunci dari luar. Ia memutar-mutar kunci, menarik-narik gagangnya, tapi tidak ada yang terjadi. Seolah-olah seseorang dengan sengaja mengunci pintu itu, membuatnya terperangkap di dalam. Langkah kaki itu semakin dekat, bergema di dalam apartemen yang kosong. Rina merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menelepon bantuan, tapi teleponnya hanya mengeluarkan suara statis. Tak ada yang bisa ia lakukan, tak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Pintu kamarnya mulai terbuka perlahan. Rina berusaha menahan napas, berharap itu hanya imajinasi. Tapi tidak, pintu itu benar-benar terbuka. Di ambang pintu, berdiri sosok gelap yang tinggi. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan hitam pekat yang tidak jelas bentuknya. Dari dalam bayangan itu, terdengar suara yang sama dengan yang didengarnya di telepon. "Kamu tidak bisa lari, Rina. Aku sudah di sini." Rina terdesak mundur, punggungnya menempel pada dinding. Sosok itu semakin mendekat, sementara bayangan kelamnya menyelimuti seluruh ruangan. Rina mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya mulai basah, dan dia merasa seluruh tubuhnya menggigil. Sosok itu akhirnya berdiri tepat di depannya, dan dengan gerakan cepat, bayangan itu merenggutnya. Keesokan paginya, tetangga Rina merasa curiga karena tidak melihatnya keluar seperti biasa. Setelah beberapa kali mengetuk pintu tanpa jawaban, mereka memanggil pengelola gedung.
Saat pintu apartemen Rina dibuka paksa, mereka menemukan apartemen itu dalam keadaan rapi dan kosong, tanpa tanda-tanda kerusakan atau perlawanan. Namun, di lantai kamar tidur, ada jejak kaki yang aneh, besar dan gelap, yang tidak menyerupai jejak kaki manusia. Rina tidak pernah ditemukan, dan kasusnya tetap menjadi misteri hingga kini. Beberapa penduduk setempat percaya, sosok yang menjemput Rina malam itu adalah arwah yang tersesat, mencari jiwa untuk menemaninya dalam kegelapan abadi.